Kini Abdul Mukti hanya merasa menyesal atas perbuatannya. Nyawa Supriyani, mertuanya sendiri, tak dapat diselamatkan usai terkena bacokan. Mukti mengaku tak menyangka mertuanya tewas di tangannya sendiri. Kabar tewasnya sang mertua baru ia ketahui saat ia sudah menyerahkan diri ke kantor polisi. Saya nggak tahu, saya takut bener. Saya udah sendal segala macam, HP juga saya nggak tahu itu kemana. Setelah itu abang kabur kemana? Ke Polsek. Ke Polsek langsung? Langsung. Benar-benar setelah kejadian langsung? Langsung. Ya. Kenapa ke Polsek? Ya karena tahu saya salah, udah hilangin. Apa ternyata ini yang saya nggak tahu ini korban meninggal karena sempat bangun. Pas saya pergi itu saya ngeliat bangun. Abang kira masih hidup? Iya. Saya karena laporan ke Polsek TKT juga. Saya habis nikah sama orang. Mukti juga tak berniat membunuh pada hari kejadian. Namun pernyataan ini bertolak belakang dengan faktanya. Sebelumnya, Mukti sudah mempersiapkan sebilah golok sebelum datang ke lokasi kejadian. Bahkan sehari sebelumnya, Mukti juga sempat mengancam sang istri. Saya tuh setiap mau mempertahankan rumah tangga ini kadang ngancam, Mbak. Dengan kekerasan? Ya dengan kekerasan, cuman saya nggak pernah ngelakuin. Namun yang kali ini beneran? Ya saya juga nggak tahu bisa kayak gini. Mungkin terlalu emosi kayak Mbak. Saya juga nggak tahu bisa kayak gini. Enggak tadinya Mbak, nggak ada rencana untuk membunuh. Terus ancaman itu untuk apa? Ya niat saya sih untuk mempertahankan rumah tangga itu. Soalnya dengan cara lembut juga susah kadang. Berarti di hari sebelumnya sempat berantem? Sebelumnya. Berantemin apa? Iya masalah ini rujuk. Menurut Mukti, sebelum bertemu dengan Supriyani, ia hendak mencari anaknya di rumah sang mertua. Setelah tak mendapat jawaban, justru sang mertualah yang muncul. Mukti merasa tersinggung saat sang mertua menanyakan tujuannya kembali ke rumah. Karena emosi, Mukti pun langsung menganiaya sang mertua. Sana, ya awal mula ya panggilan nama anak saya. Anak saya nggak keluar-keluar. Nggak keluar-keluar, berapa kali dipanggilin nggak keluar-keluar. Terus datang ibu almarhum dari tetangga sebelah, mau pulang ke rumah. Nanya kenapa Mukti, kenapa lagi Mukti? Seperti itu ya, saya terpancing emosi. Mungkin emosi saya sudah nggak tahu lagi kayak mana. Langsung saya pukul, jatuh, pukul lagi, dia mau coba bangun. Lalu saya tusuk pakai golok. Dendam sih enggak, Kak. Sakit hati aja. Ya mungkin karena dia juga ngomongnya lantang, kenapa lagi Mukti? Mukti mengaku menyesal usai membunuh mertuanya sendiri. Yang ia akui, keinginannya hanyalah untuk kembali rujuk dengan sang istri. Selama berumah tangga, Mukti tak pernah menyakiti sang istri. Setiap ingin melakukan kejahatan, niatnya pun sudah sirna ketika ia melihat wajah anaknya. Biasanya kalau ketemu anak saya tensi emosi itu nurun istilahnya, nggak berani. Mungkin pikiran saya kok diumpetin, kok nggak ada gitu, nggak keluar. Gara-gara udah kejadian baru keluar. Kadang juga pernah intimidasi kayak gitu, cuman nggak kelihatan sama si istri bahwa saya bawa senjata itu nggak tahu. Taunya adem aja kalau udah ngegendong anak, ya udah biasa aja. Mukti juga akan menerima resiko dari perbuatannya. Di balik perbuatan kejinya, Mukti tetaplah seorang ayah. Bagi Mukti, sang anak merupakan sosok penenangnya. Mukti juga merasa takut
ia tak akan bisa bertemu sang anak lagi saat menjalani hukuman di balik jeruji besi. Ya udah resiko saya untuk tanggung itu semua, Mbak. Walaupun misal, walaupun anak saya ntar benci, ya saya terima. Saya juga terima kesalahan saya. Ya apapun hukumannya saya akan terima, Mbak. Kalau anak sama istri abang di sini, abang mau bilang apa? Gak tahu, Mbak, saya mau ngomong apa. Hanya permintaan maaf yang bisa ia lontarkan pada sang istri dan keluarganya. Nyawa sang mertua tak akan pernah kembali dan hati keluarga yang disakiti juga tak akan pernah bisa pulih untuk menerimanya.